Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 26 Desember 2022. Hari kedua dalam oktav Natal kita merayakan pesta Santo Stefanus Martir pertama. Nama Stefanus berasal dari bahasa Yunani Stepanos yang berarti mahkota. Stefanus adalah seorang diakon pada masa gereja perdana yang pertama menerima mahkota kemartiran. Dalam kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Santo Lukas, dikisahkan Petrus dan para rasul lainnya menabiskan 7 orang diakon. Dan Stefanus adalah yang paling terkenal dari antara mereka. Stefanus berbicara dengan hikmat dan karunia yang membuat banyak dari para pendengarnya menjadi pengikut Yesus. Para ahli Taurat dan orang Farisi merasa geram melihat betapa berhasilnya khotbah Stefanus. Maka mereka bersekongkol untuk melawan dia dan memerintahkan beberapa orang untuk bersaksi dusta terhadapnya. Dalam sidang itu, Stefanus berbicara tentang Yesus dan menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh Israel. Mendengar itu, orang-orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam menjadi amat marah, menyeret Stefanus keluar kota Yerusalem dan melemparinya dengan batu hingga mati. Stefanus berdoa, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kemudian ia berlutut serta memohon kepada Tuhan untuk tidak menghukum para musuh yang membunuhnya. Dan Stefanus wafat sebagai martir. Pada tahun 415, seorang peziarah dan imam bernama Lucian mendapat penglihatan yang mengungkapkan lokasi jenazah Santo Stefanus dimakamkan. Lokasi itu sekarang berdiri gereja Santo Stefanus di Yerusalem. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 17 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan roh Bapamu, dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anak-anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Peristiwa seputaran Natal identik dengan kegembiraan, libur panjang untuk menyambut tahun baru. Tetapi tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bersyukur selalu. Tiap kali saya mau berpergian, saya selalu pamit sama mama saya. Dan pesannya selalu sama. Bukan mama bilang, "Jangan lupa oleh-oleh ya Romo." Tetapi mama selalu berpesan, "Hati-hati ya Romo." Saya kira pesan ini merupakan sebuah peringatan untuk mawas diri dan selalu pakai hati. Sebab di dalam hati terdapat suara Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, sehari setelah kita merayakan pesta Natal, kita merayakan martir pertama yakni Santo Stefanus.
Dalam firman hari ini, Yesus dari awal telah mengingatkan para muridnya untuk waspada, untuk mawas diri dan tidak usah khawatir. Ia bersabda, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Inilah yang menjiwai Santo Stefanus hingga tidak gentar mewartakan Injil meski nyawa menjadi taruhannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, setelah momen Natal yang membawa kesukaan, damai sejahtera dan kebahagiaan, janganlah kita terlena dengan itu semua. Sebab Natal yakni kelahiran Sang Immanuel tidak berarti apapun jika kita tidak membuka hati, menata diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Kita diutus untuk mewartakan kabar gembira dan tidak usah cemas, tidak usah takut. Mari kita menjadi garam dan terang bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi gereja. Semoga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin mau terlibat dan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.